Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilek, yang diminta hanya Pak. Bersama. Silakan Mbak Yeni. Ya Bu. Untuk pelayanan belajar Oke, saya absen dulu ya untuk pagi ini. Nadia, hadir Bu. Yenis, Hadir Bu. alhamdulillah. Berarti hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Oke, kemarin kita kan sudah membahas untuk TPSO itu materi tentang emosi. Untuk hari ini kita membahas tentang pembuatan sediaan tetapi dengan bentuk sediaan yang berbeda. Kalau emosi kemarin dia kan termasuk sistem dispersi ya, yang bentuknya dia berupa campuran antara minyak dan air. Ini beda. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah tentang suppositoria. PPT-nya sudah muncul belum? Sudah ya. Nah, coba dilihat di gambar yang ada pada PowerPoint-nya Budia. Ada yang tahu tidak ini gambarnya apa? Suppositoria Bu. Suppositoria berarti sudah membaca ya kemarin untuk materi aja dan LKPD-nya. Oke, kalau dari sini sudah paham, saya lanjut ke slide kedua. Nah, ada yang bisa menjelaskan mungkin atau ada pertanyaan mungkin dari gambar tersebut? Kenapa bentuknya beda Bu? Di sini memang ada bentuk yang berbeda. Nah, nanti ada pembahasan tentang ini. Jadi, saya lanjut saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan kita melakukan pembelajaran sekarang. Yang pertama itu menyusun komponen-komponen pembentuk suppositoria. Yang kedua melancang langkah kerja pembuatan sediaan suppositoria. Nah, dari pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Neni tadi tentang gambar yang ada di PowerPoint-nya Budia share, yaitu kenapa kok bentuknya berbeda. Nah, itu hubungannya dengan jenis-jenis suppositoria. Jadi, di sini untuk suppositoria itu dia dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu vaginal suppositoria atau ovula, di mana bentuknya itu berbentuk lonjong seperti kerucut, kemudian digunakan melalui vagina dan beratnya umumnya adalah 5 gram. Nah, kita masuk ke basis suppositoria ya. Yang pertama itu ada suppo dengan basis oleum kakao. Ada yang pernah tahu nggak bentuknya oleum kakao seperti apa? Tidak Bu. Nah, untuk oleum kakao ini dia memang berbau khas mirip dengan coklat. Kemudian untuk sifatnya yang pertama, pada pemanasan tinggi itu nanti akan terjadi polimorfisme dari bentuk kristalnya. Tergliserinasi, dia kalau sudah masuk ke cetakan,
nantinya dia ukurannya mengikuti ukuran cetakan. Jadi seumpama dia tidak dibasahi dengan apa itu parafin cair, takutnya nantinya jadinya si suppositoria itu jelek karena apa? Ada beberapa bahan yang lengket di bagian cetakannya. Contohnya kalau kalian buat kue, pernah buat kue tidak sama ibunya? Pernah Bu, pernah. Nah, di dalam cetakan sebelum kuenya itu dituang, pernah nggak kalian tahu kalau cetakan itu diolesi dengan apa itu mentega? Iya Bu. Ya Bu. Nah, maksud dari parafin cair ini fungsinya sama seperti mentega yang dioleskan pada cetakan kue. Kira-kira paham tidak? Paham. Oke, kemudian sedangkan yang untuk oleum kakao dan PEG itu tidak perlu diberi pembasah karena supo akan mengerut pada proses pendinginan dan terlepas sendiri dari cetakan. Sudah ada yang ditanyakan tidak untuk sedikit paparannya Budia ini? Belum ya? Untuk pengerjaan LKPD ini nanti untuk kelompoknya kan sudah dibentuk kemarin. Masih ingat tidak kelompok 1 siapa saja anggotanya? Kelompok 1 Neni, Yunia, Yenis, Nadia sama Manzilatur Bu. Oke. LKPD-nya silakan dibuka ya. Untuk resep pertama, silakan kelompok pertama yang mengerjakan. Untuk resep yang kedua, yang mengerjakan kelompok 2. Untuk diskusinya, Budia minta kalian grup di WhatsApp, kemudian kita diskusi di grup tersebut. Dimulai untuk diskusinya ya. Oh ya, barengan sama diskusi nanti Budia mau menampilkan video. Nah, di sini menggunakan bahan oleum kakao, kemudian ada paracetamol dan ada Ceralba. Untuk 2/3 bagian oleum itu dilelehkan bersama dengan potasium. Untuk peleburannya harus sering-sering diaduk kalau untuk oleum kakao, karena kalau oleum kakaonya dia terlalu panas nanti akan terjadi perubahan warna dan biasanya akan mengalami kesulitan juga untuk apa itu menggumpal menjadi suppositoria yang bagus. Makanya di sini Budia kadang ditaruh di atas penangas, kadang dipinggirkan. Setelah meleleh atau melebur semuanya, paracetamolnya ditambahkan dan diaduk sampai dia homogen. Yang terakhir ini seperti bagian oleum dimasukkan dan ditunggu melepuh tanpa dilakukan pemasan. Kemudian dimasukkan ke cetakan. Ini suppositoria yang sudah jadi. Setelah itu hasilnya ini ditimbang banyak 2 gram, kemudian baru dibungkus dengan aluminium foil. Coba untuk kelompok 1 dicek lagi ya di WhatsApp. Silakan moderatornya siapa, diperkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustiana Ayu sebagai moderator dari kelompok 2. Saya ada Nina Naura, Sevia Maris, Sofi Ayu, dan Febrianti. Di sini, kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang suppositoria. Basis suppositoria yaitu PEG. Metode yang kami gunakan menggunakan metode cetak hasil leburan. Alat yang digunakan alat cetak supo, batang pengadu, dan cawan porselin. Langkah kerja, siapkan semua alat dan bahan, lelehkan PEG 4,07 gram di atas penangas. Setelah meleleh, tambahkan aminotilin di dalam mortir.
garis pemakai. 4. Uang dalam cetakan yang telah dilapisi parafin. 5. Tunggu sampai dingin dan sediaan sedikit mengkerut, lalu lepas dari cetakan. Kemas dengan aluminium foil lalu simpan dalam lemari pendingin. Etiket yang digunakan buku. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Coba Bu Dia mau sedikit mengklarifikasi ya untuk kelompok 2 ini. PowerPoint-nya coba dibuka yang bagian langkah kerja. Untuk yang ini kan tadi betul ya, jadi dia menggunakan basis PEG di mana dia merupakan basis yang larut pada air, kemudian sebenarnya untuk pembahasan tidak masalah sih, diberi apa itu untuk pembahasannya, pembahasan cetakan itu tidak masalah, dia tidak berpengaruh. Tetapi kalau kalian menggunakan PEG karena pas waktu dia masuk cetakan dengan proses pendinginan akan menciut, itu tanpa adanya pembahasan di cetakannya itu pasti hasilnya sudah bagus, sudah bisa dilepas secara sendiri. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian hebat walaupun istilahnya untuk pembahasannya baru sebentar, tetapi paling tidak kalian sudah bisa menerima lumayan banyak dengan menyelesaikan LKPD yang dibagikan oleh dia. Jadi untuk pengujian yang sekarang sudah ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Nanti silakan untuk alamat form untuk pengerjaan tes sumatifnya dikerjakan. Sekarang kan sudah hampir jam 10. Kalian kerjakan paling lambat jam 12 untuk pengumpulannya ya, sekaligus dengan LKPD-nya. Jadi sedikit kemudian merefleksi untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, basis suppositoria ada berapa? Jenis? Ada 3, Bu. Oke, ada 3 apa aja? Yang pertama, basis berlemak, larut dalam air, ya, dan basis lain. Oke, kemudian untuk ini yang Nancy tahu untuk metode pembuatan suppositoria ada berapa? Ada 3. Ada 3 apa aja? Dengan tangan, dengan mencetak hasil leburan atau kompresi. Tidak, Bu. Dengan mencetak uang, ya, sama dengan kompresor. Oke, pintar. Oke, terima kasih untuk bahan ya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan pembuatan suppositoria untuk basis berlemak, contohnya oleum kakao, itu ada perhitungannya sendiri. Jadi nanti ada perhitungan untuk nilai tukar dari bahan-bahan aktif yang nanti digunakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perhitungan jika kalian menggunakan oleum kakao sebagai basis untuk pembuatan suppositoria. Sudah ya untuk pertemuan kali ini, saya rasa sekian. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan jika kalian keluar rumah dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap masih daring. Setelah kita belajar perhitungan baru lanjut ke praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.